Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Susah loh gue berdamai sampai gue bisa ngomong gitu tuh susah loh. Kayak dulu nggak terima ya Kak Ruben ya? Iya. Wajarlah serangannya bertubi-tubi antara hidup dan mati. Pokoknya waktu kejadian gue itu semua pemuka agama udah gue panggil. Pendeta, ustadz, biksu, semuanya udah gue panggil. Nih pendeta nih mau datang ke rumah gue nih Tok. Tiba-tiba anaknya ditabrak, nggak jadi datang ke rumah. Nanti kalau saya bisa tinggal baru saya datang ya ke Ruben. Iya. Terus ini datang tiba-tiba istrinya emang tabrak. Iya, dia nggak ada siapa-siapa tapi sosoknya ini. Semua pemuka agama dipanggil, tapi pelaku ini berusaha menghalangi. Dan empat-empatnya yang gue mintain tolong itu mereka nggak saling kenal, tapi sosok yang dia sebutin semuanya sama. Mereka menyebut sosok pelaku sama persis dari keempat orang yang dimintai tolong. Kayak gitu tuh semenjak bisnis aja. Waktu gue dari zaman jadi artis biasa aja, sampai gue top biasa aja gitu. Pokoknya gue semenjak bisnis aja. Karena namanya persaingan bisnis itu ya Kak. Kata ayah, setelah bisnisnya mulai ada gangguan. Pernah gue tidur ya, saking nggak kuatnya digangguin. Pokoknya kalau di jam 12 malam pindahin anak istri ke mobil, bangun-bangun setengah 5 naikin lagi gitu. Gara-gara ini ya, saking takutnya ya. Karena digangguin, gue tuh lebih ngejagain interaksi mereka terlalu aktif kan gitu. Benar-benar perjuangan ya dari seorang ayah untuk melindungi istri dan anak-anaknya, seperti yang diceritakan. Tapi gue bingung karena yang dia taruh itu dia kayak punya perjanjian sama itunya. Justru nanti pelakunya akan kena karmanya sendiri, kena getahnya gitu ya, karena ada perjanjian. Gue pernah baca deh, siapa sih dulu yang Dukria yang pernah nyelamatin SBY itu siapa sih namanya? Ada siapa deh yang viewers yang pernah nyelamatin SBY dari dukun India itu siapa sih namanya itu? Itu pendeta Daud Tony yang buat metong si Sai Baba itu. Dia pernah nyelamatin SBY. Iya beneran, Daud Tony namanya. Betul, nggak ada salahnya memanggil pendeta Daud Tony. Kak Ruben, aku mau nanya, kan gini ya, kan kadang-kadang nggak bisa tidur nih. Itu kalau suntuk ngapain? Selain buka TikTok gitu? Ngerasain ngejawab kerjaan karyawan. Nggak nelfon teman gitu, maksudnya kayak cerita-cerita gitu. Enggak, aku takut. Pokoknya pernah kecewain lah pokoknya. Jadi sekarang aku semuanya teman aja, tapi tidak ada yang baik. Bukan teman terbaik gitu. Oh gitu ya. Semua teman. Jadi aku pengen teman sama semua orang gitu. Nggak ada yang special one ya, jadi semuanya sama rata ya. Ya pokoknya semua teman. Kalau mereka ada acara aku bisa datang, aku datang. Kalau nggak datang kita jangan musuhan ya gitu. Aku pasti kasih tahu gitu. Pokoknya intinya aku pengennya semuanya teman. Padahal ayah udah baik banget sama mereka ya, tapi kasihan banget. Ayah Ruben punya teman, tapi kayak nggak punya teman. Kadang ada hati kepengen muntahin cerita kok Gen, tapi semakin kesini gue makin udahlah, belum tentu dia mau denger juga kan ya gitu. Jadi gue enjoy sendiri aja, gue kerjain kerjaan itu tanpa mesti berbalas baik. Jadi mau dia ntar dibalas baik atau enggak gue nggak peduli gitu. Intinya kalau gue ada waktu gue baik, kalau enggak mah enggak. Padahal ayah udah ikhlas bantuin mereka, tapi ketika ayah ada masalah, mereka seolah-olah tidak peduli. Dengar tuh Mariani, kau Ben, kamu jangan tidur di ranjang, tidur di kasur, di lantai, biar aman. Betul tuh, ada yang kayak gitu, siapa gitu? Bener-bener mak gue kayak gitu juga. Gak bisa ditembak kalau kayak gitu katanya. Iya, tapi kita paru-paru basah. Tapi gelar karpet mah, maksudnya agak empuk dikit sih. Jangan ngegelepak di lantai beneran. Idenya bagus ya, katanya tidur di lantai, tapi ingat harus pakai alas yang tebal ya, jangan sampai tidur di lantai. Yang pertama, 4 orang yang dimintai tolong untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Keempat-empatnya mengarah kepada satu pelaku. Pada awal ayah terkena gangguan mistis seperti itu, kalian tahu nggak? Ayah itu stres, sampai stres. Istilahnya beban hidupnya terasa berat. Karena gangguan mistis yang dialami oleh Ayah Ruben Onsu bukan gangguan mistis yang ringan,
tapi ini sudah menyangkut hidup dan mati. Ada juga perjuangan yang dilakukan ayah, seperti yang dijelaskan di video tersebut. Setiap malam ketika ada gangguan hebat, ayah Ruben Onsu berjuang untuk memindahkan istri dan anak tidur di mobil. Nanti ketika subuh dipindahin lagi ke kamar. Begitu berat perjuangan dari seorang ayah untuk melindungi keluarganya. Kalian bisa bayangkan perjuangan berat yang dilalui oleh ayah Ruben Onsu. Dan untuk speak up pun butuh kesiapan hati dari ayah Ruben Onsu untuk akhirnya ngomong ke publik bahwa saya mengalami gangguan mistis dan tidak wajar. Ayah Ruben juga menceritakan sempat meminta tolong bahkan kepada semua pemuka agama yang ada di Indonesia. Tapi si pelaku ini berusaha untuk mencegah agar pemuka-pemuka agama ini tidak bisa membantu ayah Ruben Onsu. Singkat cerita, ayah Ruben juga sempat meminta tolong kepada mereka yang sekiranya bisa untuk dimintai tolong. Jadi keempat orang ini bisa kita katakan orang pintar, tidak saling kenal. Mereka berempat ini tidak saling kenal. Ketika mereka dimintai tolong untuk mengidentifikasi siapa sih pelaku ini, empat-empatnya ini menyebut nama satu sosok yang sama persis. Kalau misalkan yang sama hanya 2 atau 3, bisa kita anggap itu suatu kebetulan. Tapi ini keempat-empatnya bisa sama persis. Oh, orang ini. Yang kedua, gangguan yang dialami oleh ayah Ruben Onsu dimulai setelah bisnisnya baru dibangun. Mimin pernah membaca beberapa komentar yang mengatakan mungkin ayah Ruben Onsu punya musuh. Mungkin ayah Ruben Onsu pernah menyakiti seseorang dan akhirnya orang tersebut balas dendam. Gak apa-apa kalian berkomentar seperti itu, karena semua itu bisa terjadi kan. Di live tersebut ayah Ruben Onsu mengatakan pada saat jadi artis hidup ayah Ruben aman-aman saja. Tidak ada gangguan mistis sama sekali. Jalanan karirnya berjalan lancar dan menanjak terus. Barulah ketika ayah Ruben Onsu memulai bisnis baru, gangguan mistis itu dimulai. Kalian bisa simpulkan sendiri siapa pelakunya. Atas dasar apa dia melakukan itu. Apalagi bisnis yang dijalankan oleh ayah Ruben Onsu berkembang pesat. Bertambahlah rasa jealous itu, rasa iri hati, rasa dengki. Sehingga menggunakan kuasa gelap, berusaha untuk menjatuhkan ayah Ruben Onsu dan keluarganya. Yang terakhir ini paling menyedihkan sih. Ayah Ruben punya teman, tapi kayak nggak punya teman. Semua berawal ketika Kogen bertanya, ayah Ruben biasanya kan nggak bisa tidur karena ada gangguan itu. Apa yang ayah Ruben lakukan selain scroll sosial media? Kata ayah Ruben Onsu biasanya membalas beberapa pertanyaan dari para staff MOP dan juga The Onsu Family. Kogen melanjutkan lagi, mungkin ayah bisa telepon teman gitu untuk curhat atau sharing. Tahu nggak jawaban ayah apa? Nggak takut. Pernah dikecewakan. Ayah Ruben pernah dikecewakan kepada seseorang yang dianggap teman yang bisa dimintai tolong. Kalau yang Mimin tangkap, jadi ayah cerita ke orang ini, ke temannya yang dianggap teman, soal permasalahan yang dihadapinya. Pada awalnya dia mendengarkan, tapi lama-lama sepertinya dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak tertarik dengan cerita ayah, dia cuek. Bahkan orang ini tidak memberikan solusi kepada ayah. Giliran orang ini punya masalah, dengan sepenuh hati ayah membantu. Makanya kata ayah, sekarang saya tidak punya teman yang saya anggap spesial. Semua saya sama ratakan, semua saya anggap teman biasa. Saya ikhlas untuk menolong mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Makanya sekarang saya berjuang sendiri, kata ayah. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.